Welcome to Carvaganza and Let's Talk About Car. Di samping gue ada sebuah mobil eksotis, menarik dan punya daya tarik yang tinggi. Dia adalah Ferrari 296 GTS yang jadi kembaran dari 296 GTB yang sudah meluncur di Indonesia beberapa waktu lalu. Kita nggak akan ngebahas bagaimana tampilan manis eksteriornya karena kita sudah membahas mobil ini secara detail, mencoba langsung juga di Tuscany, Italia. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 fakta menarik yang ditawarkan dari 296 GTS. Simak terus. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Fakta menarik yang pertama, sebenarnya ini adalah siluet ataupun eksterior yang hampir mirip dengan 296 GTB. Perbedaan paling besar di bagian atap ya teman-teman. Bisa dilihat ini tanpa atap. Dia pakai teknologi buka tutup atap yang sudah elektronik atau yang pabrikan sebut sebagai retractable hardtop atau yang disingkat sebagai RHT. Untuk buka tutupnya cukup cepat. Hanya butuh waktu 14 detik untuk membuka dan menutup. Dan ini jadi selling point yang ditawarkan dari 296 GTS. Jadi teman-teman ketika pakai mobil ini di jalan raya, macet-macetan, terus juga lagi berkendara pelan, ketika teman-teman buka atapnya, ini pasti semua mata akan tertuju kepada Ferrari 296 GTS. Untuk penggunaan atap ini juga bukan cuman kosmetika ya teman-teman. Ini sebagai fungsi atau meningkatkan aerodinamika yang ditawarkan dari mobil sports car 296 GTS ini. Nah teman-teman, bahkan untuk penempatan atau penggunaan dari retractable hardtopnya ini memutar otak desainer Ferrari untuk supaya presisi bisa terpasang rapi di bagian belakang dan untuk menciptakan geometri yang lebih eksotis ketimbang model Spider dari Ferrari yang lain. Fakta menarik kedua yang ditawarkan dari 296 GTS ini adalah histori dari penamaan mobil ini. 296 diambil dari kubikasi mesinnya ada di 2992 ditambah konfigurasi engine yang V6 tadi teman-teman. Sementara GTS adalah akronim dari Gran Turismo Spider. Spider sendiri adalah nomenklatur dari atap terbuka untuk jajaran mobil Ferrari yang punya fungsi retractable hardtop ini. Dan fakta ketiga adalah penggunaan mesin yang super buas dari 296 GTS ini. Kita akan lihat ciri khas dari penempatan mesin sebuah Ferrari ada di bagian belakangnya. Nah, ini paket mesin yang ditawarkan dari Ferrari 296 GTS ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 830 horsepower dan torsinya sampai 740 Nm. Pabrikan mengklaim catatan akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam butuh waktu cuma 2,9 detik aja dan kecepatan puncaknya bisa digeber sampai 330 km per jam. Yang unik adalah penempatan exhaust-nya yang sangat pendek ya teman-teman. Ini menghasilkan suara yang merdu, membangkitkan suara gahar dari sebuah Ferrari 296 GTS ini. Walaupun mesinnya hanya berkonfigurasi V6 aja. Output buas tadi adalah hasil dari perpaduan mesin engine bakarnya, lalu juga dengan dual turbocharger, termasuk dengan teknologi listrik plug-in hybrid yang ditanamkan pada 296 GTS ini. Untuk baterainya dia pakai kapasitas 7,4 kW dengan rancang tadi, output tadi disalurkan ke roda belakang dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Teman-teman bisa atur, bisa fun to drive dengan tuas drive di balik kemudi Ferrari 296 GTS ini. Perpaduan sumber tenaga dari internal engine combustionnya dan juga motor listriknya itu bekerja mengandalkan teknologi yang Ferrari sebut sebagai Transition Manager Actuator. Mengapa bisa sebesar itu tenaganya sampai 830 horsepower? Karena bantuan dari mesin internal engine-nya dan juga teknologi plug-in hybrid yang ditanam pada sebuah Ferrari 296 GTS ini. Nah, tadi seperti yang saya bilang, dia sudah dibekali dengan motor listrik dengan kapasitas baterai 7,4 kW per hour. Yang mana ketika teman-teman pakai mobil ini dalam modus atau mode full EV, dia bisa berjalan sampai 25 km dengan kecepatan puncak tetap tinggi juga sampai 135 km per jam.
Sekarang kita akan bahas langsung fakta menarik selanjutnya yang ditawarkan dari Ferrari 296 GTS ini. Ada di fitur yang namanya drive mode ya teman-teman. Jadi untuk 296 GTS ini dia ada 4 pilihan drive mode. Pertama adalah e-drive, jadi mengandalkan motor listrik murni. Jadi teman-teman akan berkendara secara lebih santai, tapi untuk performanya tetap juga menghasilkan sebuah output yang lebih tinggi karena bisa digeber sampai 135 km per jam. Lalu yang kedua, modus atau drive mode dari hybrid. Ini akan mengaktifkan dua sumber tenaga baik dari mesin internal engine konvensionalnya dan juga motor listriknya. Ini akan meningkatkan performa ketika teman-teman yang mengendari 29 GTS ini akan lebih fun to ride juga di jalanan. Dan pilihan ketiga, drive mode ketiga adalah performance. Jadi bukan hanya mengandalkan tenaga dari ICE-nya, tetapi juga memberikan daya untuk mengecas baterai dari si Ferrari 296 GTS ini. Dan yang terakhir adalah opsi qualifying atau drive mode qualifying. Ini akan meringankan beban dari ICE untuk mengisi daya ke baterai. Dan semua pilihan driving mode tadi bisa teman-teman atur lewat pedal shift dibalik kemudi eksotis 296 GTS ini. Fakta selanjutnya adalah desainer Ferrari menciptakan panel meter dari 296 GTS ini lebih maksimal. Kalau teman-teman pernah ingat Ferrari SF90 Stradale, nah di varian 296 GTS ini lebih canggih. Semua informasi dari kendaraan terus juga fungsi dari instrumen bisa kita lihat secara digital di balik kemudi tepat di panel meter Ferrari 296 GTS ini. Paket material di dalam kabin bisa disesuaikan teman-teman dengan preferensi kesukaan dari konsumennya. Tapi secara garis besar ya bagian interior yang ditampilkan dari 296 GTS ini memang berorientasi pada kenyamanan dan juga performa. Yang di review kali ini dia perpaduan antara kulit hitam lalu juga ada warna beige dengan stitching menarik di sini. Dan memang mobil ini untuk dipakai 2 orang saja. Dan ketika Anda pakai 296 GTS ini, orientasi driving dari mobil ini memang tertuju atau mengarah kepada drivernya. Fakta yang terakhir, bila teman-teman memang kurang cocok ataupun merasa kurang dengan tampilan standar dari 296 GTS ini, pabrikan juga menyediakan package yang disebut dengan Acerato Fiorano. Ini lebih berorientasi atau meningkatkan fungsi aerodinamika dan juga performa lewat penyematan beberapa komponen di bagian eksterior dari 296 GTS ini. Nah, di package dari Acerato Fiorano juga dia menggunakan suspensi Multimatic yang mana ini spesifikasi yang identik dengan mobil balap GT. Jadi memang dikhususkan untuk penggunaan track use ya. Jadi buat berkendara di sirkuit dengan package tadi bisa lebih disempurnakan. Lalu juga ada penggunaan beberapa komponen serat karbon seperti di bagian lips, di bagian bumper sini yang bisa menekan downforce-nya hingga 10 kg. Nah, selain itu juga ada beberapa komponen lagi ya. Dia pakai bahan yang khusus dari serat karbon yang bisa menekan bobotnya sampai dengan 8 kg. Nah, untuk membuat tampilan eksklusif dari paket Acerato Fiorano lebih menarik lagi, nanti akan dipasang sebuah livery di bagian depan sini yang mengambil ide dari 250 lemang Michelin Pilot Sport 2R Cup. Jadi dia ada bagian warna biru. Nah, itu teman-teman bisa lihat di video kami ketika menjajal langsung mobil ini di Tuscany, Italia. Dan berapa harga dari mobil ini? Pihak Ferrari Eurocars sebagai penjual mobil ini nggak mengumumkan harganya, tapi sebagai acuan aja di Eropa mobil ini dijual seharga 300.000 euro. Waktu itu di April 2022 atau sekitar 4,6 miliar. Jadi ketika masuk sini dengan pajak yang resmi akan meningkat jauh lebih mahal. Dan itu tadi teman-teman video review dan membahas fakta menarik dari Ferrari 296 GTS plug-in hybrid ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampai juga pendapatmu soal mobil sports car ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main juga ke website kami di kavagansa.com, auto.com, dan zickwheels.co.id. Gue bagi cabut. Adios. Catch me if I fall.